Fadil Jina sebagai petugas Biro Sumpah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyal Fajri sebagai Hakim Ketua. Perkenalkan, nama saya Ramadan Solis Tanggar sebagai penasihat hukum. Perkenalkan, nama saya Hassan Nathanael sebagai jaksa penuntut umum 1. Perkenalkan, nama saya Reksi sebagai petugas. Perkenalkan, nama saya Mulya sebagai terdakwa, tersangka, dan ya begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tata tertib persidangan sidang perkara pidana Pengadilan Kota Bandung. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang persidangan. 4. Dilarang merokok baik di luar maupun di dalam ruang persidangan. 5. Wajib mematikan alat komunikasi selama berada di ruang persidangan. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman tanpa izin dan dari pengadilan di gedung pengadilan. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 25 November 2024, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian atas nama terdakwa Mulya Maulana. Penuntut umum, apakah sidang siap dimulai? Siap majelis hukum. Penasihat hukum, apakah Anda sudah siap? Siap majelis hukum. Sidang perkara pencurian pasal 362 tentang pencurian Pengadilan Kota Bandung pada hari ini, Senin 25 November 2024, atas nama terdakwa Mulya Maulana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Ya. Saudara siap mengikuti sidang hari ini? Siap ya. Bernama lengkap, Saudara Mulya Maulana, umur 78 tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 29 Februari 1946, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya. Penasihat hukum saudara? Iya majelis hakim. Apakah saudara sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat saudara? Sudah majelis hakim. Tunjukkan. Baik, untuk penuntut umum ingin memeriksa? Iya majelis hakim. Silakan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan. Sudah ya mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara, dimengerti? Mengerti. Penuntut umum silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih majelis hakim. Surat dakwaan bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 15.48 WIB bertempat di Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Ciloyo, Kecamatan Andir, Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dengan sengaja melakukan pencurian kayu bakar dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat tersebut, seperti di atas terdakwa terlihat sedang mengumpulkan beberapa kayu bakar di tangganya, Anggi Widya Astuti. Korban sebagai pemilik kebun tersebut sudah mempergoki dan memperingatkan terdakwa beberapa kali
Akan tetapi terdakwa tetap saja melakukan pencurian tersebut berulang kali setelahnya. Adapun saksi yang juga sering memergoki terdakwa sedang dicurigai bakar oleh korban. Akan tetapi tetap saja terdakwa bersikeras untuk tetap mencurigai bakar di perkebunan terdakwa. Korban. Kesimpulan dengan apa yang dilakukan terdakwa merugikan secara material korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 60 juta. Sebagaimana kami juga menghadirkan korban serta saksi yang merupakan ketua RT setempat yang melihat aksi terdakwa. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi. Oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi. Apakah alat bukti dan saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Silakan dibawakan. Berdasarkan bukti, sudah jelas terdakwa melakukan pencurian terhadap korban. Baik, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, yang mulia. Saksi atas nama Anggi Widyastuti dipersilakan masuk di ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi ini merupakan saksi korban, Pak Hakim. Baiklah. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Saya bersedia, sumpah Bapak Hakim. Nama Anggi Widyastuti, tempat tanggal lahir 29 Februari 2006, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, agama Islam, alamat Nadir, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia sumpah atau berjanji? Saya bersedia, sumpah Bapak Hakim. Kepada petugas biro sumpah agar mereka cepat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar,
Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Bapak Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Pak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya Pak Hakim terkait pencurian kayu bakar yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa kehilangan kayu bakarnya? Saya mengetahuinya dan melihatnya pada saat saya membersihkan pekarangan rumah Pak Hakim. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya kayu bakar saudara? Saya bingung dan marah dan mencari siapa yang mengambil kayu bakar saya. Baik, coba saudara jelaskan saat saudara mengetahui hilangnya kayu bakar saudara. Apakah ada benda lain yang hilang atau rusak? Ada Pak Hakim, yaitu salah satu bagian pagar perkebunan saya rusak. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Baik. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari pagar milik saudara? Iya benar Bapak Hakim, barang tersebut adalah bagian dari pagar saya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang mulia, saudara saksi, apakah benar pada saat itu gerbang menuju perkebunan saudara sudah terkunci? Benar Pak, saya selain mengunci gerbang perkebunan saya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan pagar perkebunan Anda rusak? Iya Bu, saat itu saya menemukan pagar perkebunan saya sudah rusak. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Terima kasih kepada saudara saksi. Adapun ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari kayu bakar Anda itu hilang atau dicuri? Pada saat itu sekitar pukul 5 pagi saya sedang membersihkan pekarangan rumah saya dan melihat terdakwa sedang melakukan pencurian. Apa benar pagar perkebunan Anda rusak pada saat Anda menyadari kayu-kayu bakar Anda hilang? Benar, pagar perkebunan saya rusak pada saat saya menyadari kayu-kayu bakar saya telah hilang. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya cukup yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 3. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Vina Juliana dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi ancam Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Vina Juliana, tempat tanggal lahir 26 Juni 2006, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, agama Islam, alamat Andir, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu.
Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji Saya bersedia disumpah Bapak Hakim kepada petugas juru sumpah agar mengambil sumpah. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Bapak Hakim. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Pak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya Pak Hakim terkait pencurian pada salah seorang kenalan saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa korban mengalami pencurian yang dilakukan oleh terdakwa? Saya mengetahuinya saat saya melihat terdakwa sedang mengambil beberapa kayu bakar di perkebunan korban, dan itu sudah seringkali dilakukan terdakwa. Lalu sudah saya ingatkan berkali-kali agar korban tidak mengulangi tindakannya tersebut. Karena terdakwa terlihat tidak menyesali perbuatannya, maka saya lapor ke polisi. Baiklah, bisa saudara jelaskan bagaimana kejadian yang lebih spesifik terkait kesaksian yang Anda lihat? Bisa Pak Hakim, kejadian ini sendiri biasanya terjadi sekitar pukul 17.30. Saya sedang melewati perkebunan korban, kemudian saya mendengar gersikan semak-semak dari arah perkebunan tersebut. Dan ketika saya mencoba melihat apa yang terjadi, saya menemukan terdakwa sedang mengambil kayu bakar milik korban. Sudah beberapa kali saya memergoki terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap saja mengulangi perbuatannya itu. Karena itulah akhirnya saya melapor kepada polisi. Baik saudara, jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti kepada majelis hakim. Hakim yang terhormat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu terdakwa mengambil kayu bakar milik korban tanpa pengetahuan korban? Benar, saya melihatnya langsung dengan kepala mata saya sendiri. Terdakwa melakukan pencurian di perkebunan korban. Saudara saksi, apakah terdakwa memiliki komplotan? Tidak, saya melihat terdakwa sedang sendiri saja. Baik Pak Hakim, karena tadi kami cukup. Terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan? Penuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Menanggapi dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa akan mengajukan keberatan kami. Namun kami membutuhkan waktu majelis hakim. Baiklah. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang pembacaan nota keberatan atas dakwaan penuntutan umum. Untuk itu diingatkan kepada penasihat hukum untuk hadir pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penuntut umum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baik, sidang akan dilanjutkan pada 7 hari dari sekarang, tepatnya pada hari Senin 2 Desember 2024 dengan agenda sidang pembacaan nota keberatan penasihat umum. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
akan dilaksanakan sidang perkara pencurian atas nama terdakwa Mulia Maulana. Itu diingatkan untuk seluruh peserta sidang tidak mengaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Penuntut umum, apakah siap dimulai? Siap majelis hakim. Penasihat hukum, apakah Anda sudah siap? Siap majelis hakim. Penuntut umum, apakah siap dimulai? Majelis hakim. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik majelis hakim, kepada terdakwa Mulia Maulana dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baiklah, sidang perkara pencurian nomor 475 Pengadilan Kota Bandung pada hari ini Jumat 2 Desember 2024 atas nama terdakwa Mulia Maulana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Diberitahukan pada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Penasihat hukum terdakwa sudah siap dengan dakwaan? Sudah majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Surat dakwaan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut hukum yang terhormat, dan sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Mulia Maulana didakwa sesuai pasal 362 KUHP karena melakukan tindak pencurian. Bahwa dengan demikian, surat dakwaan terhadap dakwaan Mulia Maulana dengan sengaja melakukan pencurian ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa Mulia Maulana dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan dan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima keberatan resepsi dari penasihat hukum terdakwa Mulia Maulana. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum nomor legislasi perkara PDN 27 PSP 03 2014 tidak memenuhi dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 sub A dan B KUH PAN. Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Menyatakan demi hukum dakwaan jaksa penuntut hukum nomor legislasi perkara PDN 27 PSP 03 2024 tidak dapat diterima. 4. Membebankan biaya kepada negara. Terima kasih majelis hukum. Penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan nota keberatan yang telah dibacakan? Sudah majelis hakim. Apakah ada tanggapan? Menurut kami suatu tuntutan sudah sangat tepat dan apa yang kami dakwakan sudah tepat dan apa kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Yang mana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 362 tentang pencurian yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu kami tetap pada suatu tuntutan kami majelis hakim. Saudara terdakwa ingin menanggapi? Tidak. Penasihat hukum terdakwa ingin menanggapi? Tidak. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang pembacaan keputusan hukum akhir oleh majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baik majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang, tepatnya hari Senin 9 Desember 2024 dengan agenda sidang pembacaan keputusan hukum. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian. Selamat pagi. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian atas nama terdakwa Mulia Maulana. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk tidak mengaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal yang dapat mengganggu persidangan. Penuntut umum, apakah sidang siap dimulai? Siap majelis hakim. Penasihat hukum, apakah Anda sudah siap? Siap majelis hakim. Pada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang.
Baik majelis hakim, kepada terdakwa Mulia Maulana dipersilakan memasuki ruang persidangan. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Baiklah. Sidang perkara pencurian pasal 362 KUHP tentang pencurian Pengadilan Bandung pada hari ini tanggal 9 Desember 2024 atas nama terdakwa Mulia Maulana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Diberitahukan kepada penasihat hukum bahwa hakim memutuskan sidang perkara pencurian atas terdakwa Mulia Maulana dan korban Anggi Widyastuti dan saksi korban Vina Juliana selaku kenalan dan ditetapkan terdakwa Mulia Maulana dinyatakan bersalah dan diancam pasal 362 dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 900.000. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan keputusan yang dibacakan? Mengerti majelis hakim. Namun saya mohon kurangi hukuman saya karena saat itu saya benar-benar hilaf dan menurut saya setiap manusia itu pernah hilaf. Permintaan ditolak.